Hello, my name is Sinta Melania. You can call me Sinta. I will presentation business English in material about petty cash. And let's go start it. The definition of petty cash or petty cash is as follows. In deducting business transaction, companies do not always spend large much of the money to pay for something. However, without realizing it, companies can also spend a small nominal amount of money, but in large quantities. Even so, any money that goes out must be made in a book or bookkeeping to make an eraser for corporate accounts. To record company finance, this bookkeeping will record very expenditure made in the company in a nominal amount that is not too much, for commonly reference to as petty cash or petty cash. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu kas kecil atau petty cash. Kas kecil atau transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu. Namun, tanpa disadari, ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil. Tetapi dengan kuantitas yang banyak, setiap uang yang keluar tetap harus dibuat dalam sebuah buku atau pembukuan untuk mempermudah akuntan perusahaan mencatat keuangan perusahaan. Inilah yang akan dicatat setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam nominal yang tidak terlalu banyak atau disebut dengan kas kecil atau petty cash. And next, di sini what is the petty cash? A petty cash fund is small amount of cash kept on the hand for minor expense such as office supplies and the reimbursement. A petty cash fund in the undergo periodic reconciliation with transaction also record on the finance statement. There might be a petty cash fund which can be a drawer or box in the department for a larger corporation. Nah, jadi apa sih kas kecil itu? Dana kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disimpan untuk membayar pengeluaran yang kecil seperti perlengkapan kantor atau pergantian dana kas kecil yang menjalani rekonsiliasi berkala, dan dengan transaksinya juga dicatat pada laporan keuangan. Mungkin ada dana tunai kecil yang bisa berupa laci atau kotak setiap departemen untuk perusahaan yang lebih besar. Dan di sini nextnya kita akan mengetahui tujuan dari petty cash atau kas kecil. The purpose of the petty cash. There are several purposes for petty cash, which are of the following. Number 1, handling office equipment and supplies problem experienced by division in the office. And 2, dividing an economic method of the payment is also impractical for the relative small and the student expense. And 3, erasing the burden on the employer staff the providing maximum service to the customer, including the readership business. And 2, relocate and the definition supervisor in usually and the planned. Nah, di sini jadi ada tujuannya, apa sih diadakannya di suatu perusahaan dengan adanya petty cash. Ada beberapa tujuan kas kecil untuk beberapa perusahaan, yaitu untuk menangani masalah atau perlengkapan yang
berbekalan dalam kantor yang dialami suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis, atau pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Atau ada juga di sini meringankan beban staf karyawan yang biasanya karyawan mengeluarkan dana kecil yang ada di dalam kantor untuk keperluan kantor. Nah, itu biasanya di sini bisa di reimbursement. Nah, lalu ada mempercepat aktivitas atas menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak ada rencana sebelumnya. And next di sini ada metode in petty cash management. This method includes management strike in the obvious exciting fund, so that when the report on the use of the petty cash in the request by the parties concerned in the can be shown and immediately and completely without any errors. The following is an explanation about you start learning what the example of the petty cash looks like. Fixes method and price for the system. Fixed method in the method of the petty cash bookkeeping, in which the party in the petty cash account is always in fixed amount. Every time in a cash distribution occurs in the petty cash, holder does is the immediately record in the petty cash journal about only collect evidence in the expenditure in transaction. Jadi di sini ada metode untuk mengetahui tujuan apa itu petty cash di dalam manajemen. Metode dalam manajemen cash kecil, metode ini mencakup tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana yang ada, sehingga pada saat laporan penggunaan cash kecil diminta oleh pihak yang berkepentingan, maka dapat ditampilkan secara langsung dan lengkap tanpa ada kesalahan. Nah, berikut penjelasannya. Sebelum Anda memulai mempelajari seperti apa contoh kas kecil itu, di sini ada ada sistem dana impress, yaitu sistem dana tetap, di mana metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil selalu dalam jumlah tetap. Setiap terjadi pencairan kas, pemegang kas kecil tidak langsung mencatat di jurnal kas kecil, tetapi mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran dari perusahaan tersebut. And next di sini ada ciri-ciri petty cash atau metode tetap yang ada di petty cash. Nah, the feature of the fixed method include the advance of the use of the petty cash fund in the collect in the petty cash manager. Petty cash is fund replaced in the drawing in the check, which is the same amount the use petty cash fund in that the amount of the petty cash fund the return of the thing and the always originally in the system. And here the step carried out the fixed and the method. The establishment of the petty cash fund, in which of holder will given a certain amount of the cash which always will return and the paid experience that excited to meet their needs waiting in the certain time. Petty cash fund are therefore a payment expenditure and transaction. After the petty cash fund is run out or amounts run out, the cashier from the petty cash fund filling in the nominal amount of the expense incurred. Nah, jadi di sini kan ada tujuannya.
Di sini ada tujuannya untuk mencari metode tetap atau ciri-ciri metode tetap. Nah, di sini kita harus ada bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Seperti finance-nya selalu mengumpulkan dana-dana atau bukti-bukti yang sudah dilakukan untuk pengeluaran perusahaan. Pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah petty cash kembali kepada jumlah yang tetap atau semula. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode tetap. Pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas nanti diberikan sejumlah uang tunai yang nantinya juga pembayaran atau pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Setelah dana kas kecil hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil mengisi sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Nah, di sini next selanjutnya ada understanding petty cash. Understanding petty cash, transaction provide conference for the small transaction for the which issuing a check in the understandable or the uncryptable is small amount of cash that a company considers. Petty cash will vary with many comprise keeping in between $50-$20 and the $20 is a petty cash is fund. Example for the transaction that a petty cash fund in the use in include number 1 di sini ada office supplies and card for the customer and flowers and having a claret and friends in a small group in employers. Reimbursing an employer for a small work-related experience. Petty cash fund in the concern and the operate and confident and the include your discern petty cash is materialization and question and replacement. Nah, di sini kita dapat memahami uang kecil. Transaksi atas kas kecil memberikan kemudahan untuk transaksi kecil yang mengeluarkan cek tidak masuk akal atau tidak dapat diterima oleh perusahaan. Jumlahnya kecil, uang tunai yang dapat dianggap kecil oleh perusahaan akan bervariasi dengan banyak perusahaan yang menyimpan antara $50 sampai $200 sebagai dana tunai kecil. Dan contoh transaksi yang menggunakan dana kas kecil meliputi peralatan kantor atau kartu untuk pelanggan dan bunga-bunga, membayar makan siang dengan catering untuk sekelompok karyawan kecil, lalu mengganti uang karyawan yang direimburse oleh perusahaan untuk menggunakan dana-dana kepentingan kantor. Dan menjaga dana kas kecil ditunjukkan untuk mengawasi dana tersebut. Tugas kustodian umumnya termasuk menegakkan aturan dan peraturan kas kecil, lalu meminta mengisi kembali dan mengeluarkan dana yang sudah dikeluarkan oleh tim finance untuk keperluan kantor. And next di sini ada how the petty cash work. Petty cash is small amount of the cash that needs to be kept in the office for the utilization of the small daily expenditure. A person holds to the cash in the organization and the generally called and cashier. The same person is responsible for appropriate accounting to each case and transaction done through him. All the income and the expense which are practically impossible through the stage stroke in the bank
to the bank straight and the noun another they can cash no better transaction in a modern economy. Jadi bagaimana cara kerja kas kecil? Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang perlu disimpan di kantor untuk penggunaan pengeluaran harian kecil. Seseorang yang memiliki kas dalam organisasi biasanya disebut kasir atau finance. Orang yang sama untuk bertanggung jawab atas pembukuan yang sesuai untuk setiap transaksi tunai yang dilakukan melalui dirinya. Semua pendapatan dan pengeluaran yang secara praktis tidak mungkin diselesaikan melalui bank perlu diselesaikan tidak lain dari uang tunai. Dan transaksi barter dalam ekonomi modern itu sudah tidak ada atau sudah jarang digunakan di era sekarang. Nah, di sini ada format petty cash. Di sini bisa dipelajari tentang format-format petty cash atau petty cash voucher yang biasanya digunakan dalam suatu perusahaan. Petty cash format, cash the payment cannot be approved in the same not settled after taking proper share in the evidence into account. Hence, the petty cash voucher format shall be related to part evidence in petty cash output in the evidence in the process in it shall be a second and the receiver in the case of the time in payment. Achievement of the voucher is the below. Nah, jadi format kas kecil itu biasanya digunakan untuk memberikan bukti. Pembayaran tunai tidak dapat dibuktikan jika hal yang sama tidak diselesaikan setelah perhitungan bukti yang benar. Oleh karena itu, format voucher tunai kecil harus dibuat sebagai bukti dalam proses dan harus ditandatangani oleh penerima uang pada saat pembayaran tunai. Dan di sini harus melakukan adanya bukti-bukti untuk suatu pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada contohnya format petty cash voucher, nanti bisa dipahami. And next, selanjutnya make arrange to record transaction. The next string to make the arrange to record and transaction and company can decide to record and cooperation in the speed set or use accounting software. Also, a company must the voucher to keep a record and payments. Also, the arrangement must be made to be get receipt and the expenses. This voucher and the receipt help the evaluating and the managing the petty cash account. Jadi, buat pengaturan untuk mencatat transaksi adalah mengatur pencatatan transaksi perusahaan dapat memutuskan untuk mencatat operasi pada speed set atau menggunakan perangkat lunak akuntansi yang biasanya hal tersebut dilakukan oleh tim akuntan yang menyimpan data-data pengaturan untuk mencatat transaksi, yang dimana selain itu perusahaan juga harus mencetak voucher untuk penyimpanan catatan pembayaran. Juga pengaturan harus dilakukan untuk mendapatkan kwitansi biaya. Voucher dan kwitansi itu membantu dalam mengevaluasi dan mengelola akun kecil. And next, di sini ada how to replace petty cash balance. The petty cash balance should be replaced from the time to time. The accommodate future the cash expenditure. However, the method of the placement is a must not and depend on the cashier and this authorizer. There may be top management instruction on it, but in the absence to search the guidance cashier and recording to has the evidence. Fill in the cash balance. There is a few method which might help the management or the authorizer in the way or two. Nah,
Di sini kita mengetahui bagaimana mengisi saldo kas kecil. Yang biasanya saldo kas kecil akan diisi kembali dari waktu ke waktu untuk mengakomodasi pengeluaran tunai lebih lanjut. Namun, metode pengisian ulang paling diperhatikan dan tergantung pada akuntan yang memberi kuasa. Namun, mungkin ada instruksi manajemen untuk melakukan hal tersebut, tetapi dengan tidak adanya panduan atau menurut dengan kenyamanan akuntan tersebut atau finance tersebut dapat mengisi kembali saldo kasnya. Ada beberapa metode yang dapat membantu manajemen dan memberi otoritasi dengan satu atau dua cara. Nah, di sini saya menjelaskan tentang kayak petty cash out, float up, and petty cash and required, atau yang biasa digunakan atau disebut dengan kas mengambang. Kas kecil mengambang ketika sebuah organisasi terlatih untuk mengoperasikan float tetap untuk mendapatkan uang tunai seperti yang diinginkan organisasi atau finance. Uang tunai tidak boleh turun di bawah level dan harus tetap kisaran jumlah top up. Akan selalu tetap sama saat uang tunai menyentuh ujung bawah skala, finance harus memicu dan mengajukan permintaan penarikan dari bank. Dan petty cash is required itu uang tunai kecil sesuai kebutuhan. Jadi ada beberapa perusahaan kecil mengadopsi kebijakan yang menghasilkan saldo kas terendah dengan perusahaan karena mereka hanya menarik saat diperlukan. Misalnya perusahaan memiliki kebijakan untuk mengganti uang karyawan setiap minggu, dan karena dalam setiap minggu perusahaan mengetahui beberapa banyak uang tunai yang dibutuhkan dan jumlah itu tidak ditarik oleh perusahaan, biasanya perusahaan menggunakan uang tunai yang dapat digantikan atau sesuai kebutuhan perusahaan yang digantikan oleh tim finance, dan biasanya itu untuk reimbursement. Dan sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bentuk presentasi materi petty cash. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.